Silakan Mbak Tias duluan. Oke, selamat sore, Pak Pur dan teman-teman semua. Di sini, kelompok saya akan, memaparkan, tentang analisis penerapan konsep ekonomi sirkular oleh industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk studi kasus di Desa Padamukti dan Cibodas di Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Oke, ini, akan diteruskan oleh anggota kelompok yang lainnya. Baik, untuk introduction-nya adalah, begini, sensus BPS tahun 2020 mencatat jumlah industri kecil dan menengah di Indonesia sebesar 4,21 juta usaha. Berdasarkan, survei UKM tahun 2019, penyerapan tenaga kerja sebesar 9,58 juta tenaga kerja. Jawa Barat merupakan provinsi dengan sentra ekonomi dan kegiatan produksi terbesar di Indonesia dengan kontribusi tertinggi dari sektor UKM dengan nilai tambahan sebesar 9,91% tahun 2021. Tahun UKM-nya pada tahun 2017 lebih dari 500.000 dengan tenaga kerja lebih dari 1,4 juta orang. Sedangkan jumlah industri besar dan menengah lebih dari 10.000. Akan tetapi kegiatan UKM membawa berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran air dan udara serta masalah timbulan sampah yang berkontribusi terhadap 70% masalah pencemaran dan mengonsumsi lebih dari 13% total penggunaan energi. Dan di Desa Padamukti dan Desa Cibodas yang terletak di Kabupaten Bandung, kedua desa tersebut dilalui oleh Sungai Citarik atau yang merupakan anak Sungai Citarum. Berdasarkan suatu penelitian bahwa Sungai Citarik memiliki kualitas air tercemar sedang hingga berat. Sehingga penting untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan tindakan pelaku UKM Jawa Barat dalam menerapkan konsep ekonomi sirkular. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap implementasi ekonomi sirkular, terutama untuk sektor UKM. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam penerapan ekonomi sirkular, serta strategi yang tepat untuk dikembangkan bagi UKM. Tujuan penelitian ini yang pertama itu untuk menyelidiki implementasi ekonomi sirkular dengan penerapan teknik snowball dan kuesioner tertutup, lalu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi ekonomi sirkular pada UKM di dua desa tersebut. Lalu yang ketiga adalah menyusun strategi alternatif untuk memastikan bahwa implementasi ekonomi sirkular di UKM dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal. Untuk metodologi penelitiannya, kerangka penelitiannya itu dengan melakukan studi pendahuluan, lalu penilaian profil UKM, evaluasi dan implementasi sirkular ekonomi, lalu dilakukan juga uji SWOT, di sini untuk identifikasi faktor berpengaruh terhadap sirkular ekonomi, lalu dilakukan analisis Key SPM dan SWOT. Untuk pengambilan sampelnya itu menggunakan teknik snowball selection, di mana metode ini pengambilan sampel dalam jumlah kecil yang relevan dan meminta orang yang ada di sampel sebelumnya itu untuk merekomendasi orang lain yang kira-kira memenuhi kriteria. Lalu yang kedua adalah sampelnya itu adalah UKM yang berpotensi menghasilkan sampah di Sungai Citarik dan UKM yang memanfaatkan sampahnya dalam usahanya. Dan sampelnya itu berasal dari Desa Padamukti sebanyak 3 unit dan Desa Cibodas sebanyak 7 unit. Untuk analisis kualitatif itu dengan melakukan studi pustaka, lalu dilakukan identifikasi fenomena yang ada dengan mempertimbangkan faktor yang sedang terjadi dengan pihak terkait, lalu mengetahui sumber permasalahan yang sedang dihadapi UKM dan pengembangan analisis strategi. Lalu juga dilakukan evaluasi implementasi faktor pendorong dan penghambat implementasi sirkular ekonomi berdasarkan studi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu juga dilakukan analisis deskripsi dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam pada pelaku UKM pada konsep 5R. Lalu untuk analisis kuantitatifnya itu menggunakan SWOT dan QSPM.
Baik, ini mungkin bisa dilanjutkan oleh kelompok yang lain, Mas. Oke, untuk selanjutnya ini udah masuk ke hasil dan pembahasan dari penelitiannya. Jadi untuk pelaku usaha penghasil sampah itu diperoleh ada beberapa pengusaha, yaitu yang pertama ada pelaku usaha pembuatan tahu, di mana lokasinya itu berada di sepanjang Sungai Citarik yang merupakan salah satu anak sungai Citarum. Untuk produk tahu yang diproduksi itu ada 3, yaitu tahu Sumedang, tahu kuning, dan juga tahu goreng. Untuk limbah cair dari hasil pembuatan tahu, pelaku usaha itu mengendapkan sebanyak 2-3 kali, dan pelaku ini menganggap endapan dari limbah cair ini tidak membahayakan. Kemudian limbah ditampung dan disalurkan atau dibuang ke Sungai Citarik. Namun untuk pemerintah sendiri, yaitu Satgas Citarum, telah meminta dibuatkan tempat pengendapan. Untuk pelaku sendiri itu sudah memahami potensi pemanfaatan biogas, namun sampai saat ini belum terlaksana. Untuk limbah ampas tahunya, para pelaku usaha tahu ini menjual ke peternak seperti peternak domba, sapi, hamster. Lalu untuk selama proses produksi tahu, beberapa pelaku usaha itu menggunakan kayu bakar bekas dari sisa ranting dan juga kayu lapuk, karena mereka menganggap itu lebih murah. Dan salah satu pelaku menyewa bahan bakar uap lokal. Lalu yang kedua ada petani jamur. Petani ini memanfaatkan kayu bekas yang dibeli dari pengolah kayu. Kayu-kayu bekas itu kemudian dijadikan serbuk gergaji yang kemudian dijadikan sebagai media tanam. Beberapa petani jamur juga memasok media tanam ini atau serbuk gergaji ini ke sekitar Majalaya dan Ciparai. Lalu untuk sisa media tanamnya, serbuk gergajinya, itu dijadikan pupuk. Lalu untuk plastik sisa baklok itu dijual ke pengepul. Untuk bibitnya, para petani ini membeli dari beberapa petani dari Lembang, Pangalengan, Tanjung Sari yang berhasil membudidayakan induk jamur atau F1. Lalu untuk limbah produksi jamur sendiri ini tidak kembali ke sistem produksi, namun limbah disalurkan ke pelaku lain dengan baik. Okay, next. Lalu yang kedua, untuk kategori pelaku usaha yang memanfaatkan limbah, itu ada beberapa. Yang pertama ada bengkel sepeda, di mana para pelaku ini memanfaatkan limbah besi dan juga sepeda bekas, kemudian dirakit kembali menjadi sepeda yang unik. Untuk bahan baku sendiri itu diperoleh dari pengepul yang berada di Majalaya dan Ciparai. Lalu untuk bahan baku yang tidak terpakai atau sisa produksi dijual kembali ke pengepul sampah. Lalu yang kedua ada pengrajin benang, di mana limbah potongan kain atau simpul yang belum dipintal, lalu ada kain wol yang tidak terpakai yang dari pabrik garment atau sisa ekspor itu kemudian dipintal menjadi benang, disortir berdasarkan warna, kemudian dipintal lagi dan juga diolah menjadi benang menggunakan mesin sederhana, kemudian dijual murah. Lalu yang ketiga itu ada pengrajin sangkar burung, di mana limbah kayu, triplex, kal bekas dari bangunan-bangunan di sekitar kawasan Ciwastra, Ciparai, dan Gede Bage dimanfaatkan untuk pembuatan sangkar burung. Lalu dipasarkan melalui sosial media dan juga pada saat ada kontes burung. Pengembangan usaha ini perlu adanya pengembangan alat dan modal usaha untuk bahan baku. Lalu untuk sisa kayu produksi sangkar burung ini, mereka para pengrajin menjualnya kepada pedagang surabi. Lalu selanjutnya ada pengrajin kayu dan batok kelapa, di mana limbah kayu dan batok kelapa diolah menjadi produk bernilai seni berkas Sunda seperti cangkir, teko, gelang, hiasan pedang, dan pisau. Lalu untuk bahan bakunya sendiri itu diperoleh dari kayu bekas seperti biji, akar, dan bunga kering yang diperoleh dari hutan. Sedangkan untuk batok kelapa sendiri itu diperoleh dari pedagang kelapa di sekitar Majalaya dan Ciparai.
untuk mencari bahan kayu di hutan, kegiatan produksi kerajinan, pameran, dan penjualan kepada konsumen, sehingga material tidak kembali ke sistem, tetapi semua material dapat dimanfaatkan apabila terdapat limbah sisa dapat digunakan sebagai kayu bakar. Lalu yang terakhir ada pengrajin keset di Desa Cibodas yang berada dekat dengan pabrik garmen. Itu mereka membeli limbah garmen seperti kain sisa dari pintalan yang dibeli dengan harga sekitar Rp2.000 per kilogram. Lalu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan keset warna-warni. Untuk kemudian dijual ke agen atau konsumen secara langsung. Oke, next. Bisa dilanjutkan oleh anggota yang lain. Izin untuk melanjutkan. Pengukuran tingkat pemahaman dan faktor pendorong atau penghambat. Kesimpulannya, sebagai pelaku UKM belum pernah mendengar istilah ekonomi sirkular, namun mereka sudah menerapkan konsep 5R. Lalu selanjutnya faktor pendorong dan penghambat dianalisis menggunakan skala Likert, dan sebagai besar pelaku usaha setuju dengan temuan yang juga diidentifikasi oleh Bappenas. Next. Rincian faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong yang pertama, penerapan CE dapat meningkatkan kegiatan bisnis. Kedua, CE dapat meningkatkan produksi barang yang dapat didaur ulang menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Tiga, sirkular ekonomi dapat mencegah pemborosan energi dan bahan baku. Keempat, sirkular ekonomi dapat menciptakan peluang bisnis. Kelima, sirkular ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Sedangkan faktor penghambat, yang pertama kesulitan dalam mengubah kebiasaan atau tradisi bisnis yang selama ini dijalankan dalam penerapan konsep sirkular ekonomi. Yang kedua, kurangnya ketersediaan prasarana, sarana, dan prasarana pendukung pelaksanaan sirkular ekonomi. Ketiga, terdapat berbagai permasalahan dalam konsep sirkular ekonomi pada bisnis yang dikelola. 4. Terdapat berbagai akibat yang tidak diinginkan dari peraturan yang berlaku. Misalnya, ketika sebuah bisnis ingin meningkatkan bisnisnya menjadi ramah lingkungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terdapat berbagai prosedur perizinan dan standarisasi produk. Kelima, tidak tersedia cukup pasar atau konsumen yang dapat membeli produk olahan dan daur ulang. 6. Terdapat kendala internal perusahaan dalam pengembangan usaha. 7. Belum adanya regulasi atau kewajiban dari pemerintah untuk melakukan berbagai upaya penerapan sirkular ekonomi. 8. Belum cukupnya peluang untuk menghasilkan keuntungan bagi usaha yang dijalankan. 9. Kurangnya pendidikan dan keterampilan pelaku usaha dalam sirkular ekonomi. 10. Kurangnya modal usaha dalam pengembangan usaha dan penerapan sirkular ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UKM setuju dengan faktor pendorong dan penghambat yang dikemukakan oleh Bappenas. Selanjutnya untuk dapat dilanjutkan oleh anggota kelompok lain. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Oke, selanjutnya akan kami jelaskan terkait dengan hasil analisis SYOT pada faktor internal dan eksternal penerapan sirkular ekonomi pada UMKM. Poin pertama yaitu strength, di mana ada 7 poin yang akan dibahas di sini. Yang pertama yaitu ketersediaan limbah yang dapat didaur ulang. Berdasarkan jurnal yang kami pakai, faktor ini memiliki bobot 0,08 dan dengan rating 3,1 juga menghasilkan skor 0,24. Artinya di sini adalah ketersediaan limbah yang bisa didaur ulang menjadi keunggulan yang cukup kuat bagi bisnis ini. Karena
prinsip dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk baru. Hal ini menjadi salah satu kekuatan karena memang bahan limbah tersebut selalu tersedia dan dapat digunakan kembali. Kedua yaitu ketersediaan peralatan teknologi dalam pengelolaan sampah. Peralatan teknologi untuk pengolahan limbah memang dibutuhkan dan tersedia meskipun tidak sepenuhnya optimal karena untuk perkembangan teknologi sendiri untuk ekonomi sirkular terutama untuk UMKM memang belum banyak tersedia walaupun ada. Teknologi ini punya peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah. Tujuannya yaitu membantu mempercepat proses daur ulang, terutama menghasilkan produk yang baru dari limbah atau mungkin pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu ketersediaan modal usaha dalam pengelolaan sampah menjadi produk baru. Di sektor UMKM, salah satu kekuatan utama itu merupakan kemampuan untuk mengakses modal yang dapat digunakan. Yang selama ini yang tersedia KUR ataupun QR, KURS, syariah, ini berfungsi untuk mengembangkan bisnis yang berbasis pengolahan limbah. Ini memungkinkan pengembangan inovasi produk baru dari limbah yang selaras dengan tujuan dari ekonomi sirkular itu sendiri, yaitu mengurangi limbah dan menciptakan nilai tambah dari limbah yang dihasilkan. Yang keempat dari faktor-faktor stres ini adalah pengelolaan sampah berpotensi menggerakkan ekonomi sirkular. Di sini maksudnya adalah bahwa ekonomi sirkular itu tidak hanya sekedar pengelolaan limbah, tapi juga mempunyai tujuan untuk menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan limbah sebagai sumber daya, tentunya pengelolaan ini dapat menciptakan lapangan kerja baru ataupun menggerakkan perekonomian di sektor UMKM, seperti di daerah Padamukti dan Cibodas. Berikutnya yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pengolahan limbah. Pengetahuan dan keahlian dalam pengolahan limbah, terutama pengetahuan teknis dan keahlian dalam mendaur ulang limbah, merupakan sebuah aset yang sangat penting dalam menerapkan konsep ekonomi sirkular itu sendiri. Ini memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi meskipun dari bahan limbah yang sebelumnya memang yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Poin berikutnya yaitu ketersediaan aset bersama yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok bisnis. Aset bersama di sini mungkin bisa seperti mesin pengolahan limbah atau tempat pengumpulan limbah yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa kelompok bisnis. Ini menjadi kekuatan karena dapat mengurangi biaya investasi bagi setiap individu yang ingin melakukan pengolahan limbah atau pengumpulan limbah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan limbah. Berikutnya adalah daya saing produk dari olahan limbah. Produk yang dihasilkan dari limbah memiliki daya tarik tersendiri, meskipun bagi sebagian masyarakat yang masih awam, produk dari olahan limbah cenderung mempunyai perspektif negatif. Kenapa produk yang dihasilkan dari memiliki daya tarik tersendiri? Hal ini dikarenakan produk tersebut merupakan bagian dari tren keberlanjutan atau sustainability yang semakin diminati oleh konsumen. Dan produk dari limbah tersebut tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memiliki nilai tambah yang meningkatkan daya saing di pasar. 7 poin kekuatan ini menunjukkan bagaimana ekonomi sirkular itu dapat diterapkan dalam skala industri kecil dan menengah, seperti di daerah Padamukti dan Cibodas, di mana pengelolaan limbah tidak hanya mengurangi sampah, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Berikutnya yaitu faktor dari opportunity. Di sini ada 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu adanya perhatian dan dorongan pemerintah dan instansi terhadap IKM, industri kecil menengah, untuk melaksanakan bisnis ramah lingkungan.
pemerintah ini seringkali menjadi pendukung utama dalam penerapan konsep ekonomi sirkular melalui kebijakan yang mendorong industri kecil dan menengah untuk menerapkan praktek yang lebih ramah lingkungan. Dukungan ini bisa berupa insentif, pelatihan, ataupun akses ke fasilitas yang mendukung proses daur ulang. Namun daripada itu, tentunya dukungan yang paling utama yang bisa diberikan oleh pemerintah adalah berupa kebijakan atau perlindungan hukum terhadap produk-produk yang dihasilkan dari limbah itu sendiri. Poin yang kedua yaitu meningkatnya peluang pasar atau konsumen atas produk daur ulang dan ramah lingkungan. Kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk yang berkelanjutan memang telah meningkat, memberikan peluang besar bagi produk daur ulang dan ramah lingkungan, sehingga menciptakan kesempatan bagi UMKM untuk menembus pasar yang lebih luas, baik lokal bahkan internasional, dengan produk yang sejalan dengan tren konsumen yang lebih peduli terhadap lingkungan. Poin yang ketiga yakni meningkatkan potensi pengolahan limbah untuk menjadi bisnis baru. Potensi ini muncul karena adanya kebutuhan untuk mengurangi limbah, sehingga memunculkan peluang-peluang bisnis baru dalam hal pengelolaan limbah menjadi sebuah produk yang bernilai jual, bahkan bernilai jual tinggi. UMKM dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai usaha berbasis pengolahan limbah, seperti produk daur ulang, kerajinan tangan, atau barang-barang fungsional yang dihasilkan dari sampah ataupun limbah itu sendiri. Berikutnya, dapat menciptakan lapangan baru. Pengolahan limbah dan bisnis berbasis ekonomi sirkular ini cenderung memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan proses daur ulang atau menjalankan mesin pengolahan limbah. Ini membuka peluang besar, terutama untuk penciptaan lapangan kerja bagi wilayah sekitar pengolahan limbah tersebut yang sebelumnya mungkin mengalami keterbatasan ekonomi, sehingga pada jurnal yang dipakai ini turut di wilayah Padamukti dan Cibodas, ini bisa meningkatkan perekonomian lokal, mengurangi pengangguran di kawasan tersebut, dan menciptakan kesejahteraan lokal. Yang kelima yaitu meningkatkan inovasi dan teknologi yang mendukung pengolahan pemasaran hasil olahan limbah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa teknologi punya peran penting dalam mengembangkan proses daur ulang yang lebih efisien dan meningkatkan kualitas produk dari limbah itu sendiri. Peluang untuk mengakses dan mengadopsi teknologi baru itu dapat memperkuat daya saing produk daur ulang dan mendukung pemasaran yang lebih luas, bahkan ke tingkat internasional. Inovasi dalam teknik pengolahan juga dapat membantu menciptakan produk yang lebih menarik dan lebih beragam, sehingga dapat menarik minat konsumen untuk melirik produk-produk yang dari olahan limbah. Yang terakhir dari faktor opportunity, itu adalah peluang kerjasama dan kemitraan yang mendukung rantai pasokan bahan baku dan pengolahan limbah antar pelaku usaha. Dalam konteks ekonomi sirkular itu, kemitraan antara berbagai pelaku usaha sangat penting untuk memastikan bahwa rantai pasokan yang berkelanjutan ini bisa benar-benar diproses. Kolaborasi dari berbagai mitra dari berbagai pelaku usaha yang bermitra dalam pengolahan limbah ini tentu dapat memperkuat jaringan distribusi bahan baku dan produk hasil daur ulang, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya di antara pelaku usaha bagi industri kecil dan menengah di Padamukti dan Cibodas. Membangun kemitraan strategis ini paling penting adalah dapat membuka akses ke lebih banyak bahan baku dan pasar baru untuk produk yang berasal dari limbah. Berikutnya ada faktor reach. Pada paparan di layar, saya akan memaparkan yang sebelah kiri dulu. Di sini ada 6 poin, yakni yang pertama itu kurangnya pengetahuan dan keahlian dalam pengolahan sampah. Tantangan dalam ekonomi sirkular, terutama di wilayah UMKM atau IKM, itu adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian teknis dalam mendaur ulang, mengelola sampah atau limbah,
bahkan menjalankan mesin pengolahan limbah hingga dapat menjadi sebuah produk. Di daerah seperti Padamukti dan Cibodas yang merupakan lokasi dari penelitian di dalam jurnal ini, mungkin masih ada kekurangan dalam hal pelatihan atau edukasi yang memadai terkait teknologi pengolahan limbah. Untuk itu, seperti di dalam faktor opportunity tadi, perlu adanya perhatian dan dorongan dari pemerintah untuk peningkatan pengetahuan dan keahlian pengolahan sampah. Yang kedua, yaitu kurangnya modal finansial terutama untuk investasi, biaya operasional, pemasaran, dan stok dalam pengolahan limbah. Untuk memulai dan menjalankan bisnis daur ulang ataupun pengolahan limbah, itu tentu saja memerlukan modal yang besar untuk membeli peralatan, mesin pengolahan. Ya, terusin Mas. Oh, siap Bapak. Seringkali memang memerlukan modal yang besar untuk membeli peralatan, mesin pengolahan, membayar operasional kegiatan pengolahan limbah, ataupun mengembangkan pemasaran dari produk. Tanpa akses yang memadai ke modal finansial, UMKM atau IKM akan kesulitan berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Untuk itu, di sini peran pemerintah bisa diambil adalah untuk penyaluran dana kredit usaha bagi masyarakat yang ingin memulai usaha pengolahan limbah untuk menjadi produk daur ulang. Yang ketiga adalah kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung yang tersedia. Infrastruktur yang mendukung proses daur ulang seperti fasilitas pengumpulan limbah, mesin daur ulang, akses transportasi, mungkin saja masih terbatas. Ini merupakan sebuah ancaman besar bagi kelancaran proses pengolahan limbah dan penerapan konsep ekonomi sirkular yang efektif. Berikutnya yaitu kesulitan dalam mengubah kebiasaan atau tradisi yang sudah dijalankan dalam jangka waktu lama. Perubahan menuju arah ekonomi sirkular bagi masyarakat umum terutama seringkali membutuhkan pergeseran budaya, kebiasaan, mindset, baik di level produsen maupun konsumen. Jika masyarakat atau pelaku usaha terbiasa dengan model ekonomi linier, yakni ambil, dibuat, lalu dibuang begitu saja, tentu akan sulit untuk melakukan transisi ke model yang lebih berkelanjutan. Berikutnya yaitu kurangnya motivasi dalam mengimplementasikan konsep tersebut pada bisnis yang dikelolanya. Tanpa adanya insentif atau dorongan yang kuat, baik dari pemerintah maupun pasar, tentu banyak pelaku usaha yang kurang termotivasi untuk beralih ke ekonomi sirkular. Ini bisa jadi disebabkan karena adanya pandangan bahwa perubahan tersebut itu memerlukan biaya tambahan yang cukup besar dan tentunya resiko yang akan didapatkan juga lebih besar. Yang keenam adalah adanya masalah internal yang belum diselesaikan. Masalah internal dalam organisasi atau bisnis, seperti manajemen yang tidak efisien, konflik antara anggota, atau kurangnya mungkin koordinasi, tentu dapat menghambat proses pengembangan bisnis berbasis ekonomi sirkular. Apalagi disebutkan tadi bahwa banyak dari pelaku usaha pengolahan limbah itu belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pengolahannya. Sehingga ini dapat menjadi potensi masalah internal yang pengembangan bisnis berbasis ekonomi sirkular. Berikutnya yakni tantangan yang traits yang ada di layar pada bagian sebelah kanan. Di sini juga ada 6 poin. Yang pertama yaitu kurangnya minat konsumen untuk membeli produk hasil daur ulang. Pada pasar produk itu kebanyakan konsumen memang masih lebih memilih produk baru dibandingkan dengan produk daur ulang. Meskipun memiliki nilai tambah dari segi lingkungan, hal ini dapat menghambat permintaan pasar terhadap produk daur ulang. Ini perlu adanya kampanye, edukasi yang masif terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran konsumen atau masyarakat mengenai pentingnya produk daur ulang itu sendiri dan manfaatnya bagi lingkungan yang ada di sekitar masyarakat.
Tentu saja perlu dilakukan peningkatan kualitas dan desain produk daur ulang sehingga lebih menarik bagi masyarakat atau konsumen. Yang kedua, kurangnya sosialisasi dan pengenalan implementasi ekonomi sirkular pada UMKM dan masyarakat ini juga menjadi tantangan tersendiri. Karena banyak UMKM yang memang belum memahami konsep ekonomi sirkular dan bagaimana menerapkannya dalam bisnis mereka. Masyarakat juga kurang memahami pentingnya ekonomi sirkular dalam menjaga lingkungan. Maka dari itu, perlu adanya program pelatihan, pendampingan bagi UMKM yang merupakan support dari pemerintah atau mungkin bisa dari CSR perusahaan-perusahaan besar yang menyumbang limbah bagi lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dari UMKM itu sendiri dalam menerapkan ekonomi sirkular. Berikutnya, kurangnya dorongan dan dukungan pemerintah dalam menerapkan bisnis ramah lingkungan. Tanpa dukungan pemerintah, tentunya UMKM atau IKM akan kesulitan dalam menerapkan ekonomi sirkular. Hal ini karena terbatasnya akses terhadap teknologi, informasi, dan minimnya insentif yang diberikan kepada pelaku UMKM yang menjalankan pengolahan limbah menjadi produk daur ulang. Ini perlu dilakukan sebuah terobosan oleh pemerintah melalui pembuatan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi sirkular. Mungkin memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha yang melakukan proses daur ulang atau proses ekonomi sirkular, lalu menyediakan fasilitas pengolahan sampah terpadu yang bisa digunakan oleh beberapa pelaku usaha ekonomi sirkular, serta membangun kemitraan dengan sektor swasta atau perusahaan-perusahaan besar yang bisa memberikan mesin pengolahan limbah melalui dana CSR dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu tidak cukup peluang untuk menghasilkan keuntungan bagi bisnis yang dijalankan. Dari sisi UMKM, itu mungkin enggan beralih ke ekonomi sirkular. Di antaranya mungkin mereka khawatir bahwa menjalankan ekonomi sirkular ini membutuhkan biaya dan dapat mengurangi keuntungan para pelaku UMKM. Untuk itu perlu adanya studi kelayakan untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan atau penerapan ekonomi sirkular ini dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang bagi UMKM. Meskipun tidak dalam jangka pendek, tapi setidaknya akan ada ke depan perubahan mindset dari masyarakat bahwa sebuah UMKM yang dapat menjalankan sebuah kegiatan ekonomi sirkular itu mempunyai nilai tambah. Sehingga keuntungan tersebut tidak hanya dari sisi finansial, maupun juga non-finansial. Berikutnya yaitu kurangnya kesadaran atau minat masyarakat terhadap produk daur ulang dan ramah lingkungan. Kesadaran masyarakat seperti yang disebutkan sebelumnya, poin pertama tadi kurangnya minat konsumen, itu memang akan berpengaruh terhadap sulitnya membangun pasar untuk produk-produk yang dihasilkan dari daur ulang. Ini dapat dilakukan sebuah edukasi, sosialisasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang terakhir yakni persaingan produk dan perang harga untuk produk yang kurang ramah lingkungan dibandingkan dengan produk limbah olahan. Sebuah produk daur ulang itu seringkali memang menghadapi persaingan yang tidak sehat dari produk baru yang lebih murah dan lebih fresh, yang mungkin bagi sebagian masyarakat itu tidak memiliki residu lah, ataupun hal-hal negatif yang bisa berefek samping terhadap diri mereka. Ini perlu dilakukan pendampingan bagi UMKM untuk membangun merek yang lebih kuat dan fokus pada nilai tambah produk daur ulang, seperti kualitas, desain produk, ataupun dampak positif terhadap lingkungan. Jadi ancaman-ancaman tersebut memang saling terkait atau membentuk suatu sistem yang cukup kompleks. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat itu sendiri. Next, untuk pembahasan berikutnya itu terkait dengan usulan strategi prioritas. Berdasarkan analisis SWOT tersebut di atas,
Berdasarkan analisis tersebut serta hasil pembobotan dari analisis tersebut, maka dihasilkan beberapa usulan strategi yang kemudian mempunyai bobot dan ranking. Strategi yang pertama yang dapat diterapkan yaitu sosialisasi konsep ekonomi sirkular kepada masyarakat luas. Memberikan pemahaman kepada masyarakat menjadi suatu hal yang sangat penting dalam konsep ekonomi sirkular dan pentingnya gaya hidup berkelanjutan supaya masyarakat lebih sadar akan dampak dari positif dari ekonomi sirkular terhadap lingkungan masyarakat dan ekonomi yang berkelanjutan. Berikutnya, strategi yang bisa dilakukan adalah fokus terhadap kebijakan dan membuat pedoman untuk menerapkan sistem ekonomi sirkular yang efektif. Mengembangkan kebijakan dan pedoman yang jelas ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memudahkan para pelaku bisnis dalam mengadopsi dan menerapkan prinsip ekonomi sirkular secara efektif dan konsisten. Strategi berikutnya adalah meningkatnya motivasi pelaku usaha dalam menerapkan ekonomi sirkular. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif atau dukungan yang dapat memotivasi para pelaku usaha untuk beralih ke model ekonomi sirkular, sehingga menciptakan kesadaran masyarakat atau dari pelaku usaha dan komitmen yang lebih besar untuk mengurangi limbah. Yang keempat, yakni mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan dan mempromosikan produk daur ulang. Kuncinya kembali ke edukasi terhadap masyarakat. Sosialisasi bahwa pentingnya mengonsumsi produk ramah lingkungan ini menjadi suatu kunci untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang ada saat ini. Sehingga masyarakat benar-benar paham bahwa mengkonsumsi produk ramah lingkungan atau menggunakan produk ramah lingkungan itu dapat meningkatkan pemasaran produk daur ulang sehingga masyarakat lebih meminati produk-produk daur ulang yang ramah lingkungan. Yang kelima adalah meningkatkan penelitian, pengembangan, dan mendukung inovasi ekonomi sirkular untuk kegiatan bisnis. Untuk hal ini dapat dilakukan melalui berbagai pihak, baik itu pemerintah maupun sektor swasta, untuk memfasilitasi riset pengembangan di bidang ekonomi sirkular, sehingga menciptakan teknologi atau metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi serta daya saing usaha daur ulang. Yang keenam adalah mengadakan pelatihan, pengembangan keterampilan teknis untuk bisnis ekonomi sirkular dan daur ulang. Sebagaimana disebutkan dalam tantangan yang sebelumnya, bahwa permasalahan keahlian dari SDM para pelaku pengolahan limbah ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga perlu adanya pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang berikutnya, pelatihan inovasi dan standarisasi teknologi dalam kegiatan bisnis yang menerapkan ekonomi sirkular. Memberikan pelatihan itu dapat dilakukan, terutama yang berfokus pada inovasi teknologi dan standarisasi, sehingga proses produksi daur ulang maupun produk daur ulang ini memiliki prinsip yang benar-benar sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Yang kedelapan adalah mengorganisasikan klaster atau kemitraan UMKM untuk dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam penerapan ekonomi sirkular. Sehingga ini dilakukan dengan mendorong kolaborasi antar pelaku UMKM ataupun kerjasama antar pelaku UMKM dalam penggunaan teknologi, kemitraan, dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam membentuk rantai pasokan ekonomi sirkular yang mendukung masyarakat. Melibatkan berbagai pihak dalam rantai pasokan, termasuk pemerintah, produsen, konsumen, sehingga tercipta ekosistem yang mendukung ekonomi sirkular. Yang ke-10 adalah memperluas pasar untuk produk daur ulang sendiri dengan inovasi, teknologi, dan standarisasi agar lebih dapat diterima oleh konsumen dan masyarakat. Yang 11, yakni menyediakan perangkat atau teknologi yang mendukung penerapan sistem sirkular ekonomi untuk kegiatan bisnis. Menyediakan teknologi dan alat yang memadai bagi pelaku usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta melalui dana CSR, sehingga masyarakat yang belum bisa melakukan proses ekonomi sirkular ini dapat melakukan tanpa menambahkan modal dari mereka sendiri, sehingga modal investasi alat itu dari pemerintah ataupun dari pihak swasta melalui dana CSR. Yang terakhir merupakan kunci, yaitu memberikan insentif atau pinjaman bunga rendah. Dukungan finansial menjadi sangat penting karena
dapat mendorong keberlanjutan bisnis dari UMKM itu. Untuk selanjutnya mungkin bisa dipaparkan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman grup, maka dapat kami ambil kesimpulan bahwasanya UKM pada umumnya memang belum mengetahui tentang konsep ekonomi sirkular. Akan tetapi secara tidak langsung mereka telah menerapkan prinsip dari salah satu 9R yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kedua yang lalu, dan mereka sudah menerapkan 5R dari reduce, reuse, recycle, dan revalue, yang kemudian perwujudan kegiatan ekonomi sirkular untuk kegiatan usahanya. Hal ini juga menunjukkan bahwa praktek kegiatan ekonomi sirkular sudah dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari mereka. Namun perlu ditingkatkan edukasi dan sosialisasinya. Kegiatan mengenai konsep ekonomi sirkular agar pelaku usaha dapat memaksimalkan penerapan sirkular ekonomi atau ekonomi sirkular. Kemudian rekomendasi strategi alternatif penerapan ekonomi sirkular yang sesuai dengan kondisi lingkungan dari UKM. Rekomendasi yang pertama yaitu bagi pengambil kebijakan atau pemerintah daerah terkait dengan industri kecil dan menengah yang ada di Jawa Barat, yaitu pemerintah perlu memfokuskan arah kebijakan agar menjadi momentum reformasi ekonomi dari ekonomi konvensional menuju ekonomi sirkular yang lebih berwawasan lingkungan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi konsep dan teknis dari ekonomi sirkular, serta memberikan pedoman dan panduan tepat bagi seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat. Rekomendasi kedua yaitu diajukan untuk pelaku usaha kecil menengah di lokasi penelitian, yaitu mengembangkan kemitraan dengan koperasi dan masyarakat untuk mencapai efisiensi bahan baku dan rantai pasok. Selain itu, pengetahuan dan kesadaran lingkungan perlu ditingkatkan dalam penerapan konsep ekonomi sirkular. Pelaku juga perlu aktif menjalankan inovasi dan strategi pengembangan usaha dalam penerapan konsep ekonomi sirkular. Dengan mengikuti saran-saran tersebut, diharapkan industri kecil menengah di lokasi penelitian, yaitu di 2 desa tersebut, dapat lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkontribusi dalam penerapan ekonomi sirkular. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan, saran, masukan dari teman-teman. Silakan. Ya, kita beri aplaus dulu ya, Mas. Untuk kelompoknya Mas Harvey ya. Izin Pak, aku nggak ada suaranya, Nggih. Tes. Ada suaranya? Sudah, Pak. Ya. Jadi ini cukup bagus gitu ya. Sebenarnya gitu ya. Cuman menurut saya ada sedikit kekurangan sedikit ya. Tadi banyak rekomendasi gitu ya. Kalau dari sisi bagaimana kita merekayasa gitu ya. Jadi kalau circular economy itu kan tidak bisa tanpa adanya rekayasa gitu ya. Tadi kan banyak apa namanya beberapa namanya apa industri gitu ya. Industri UKM begitu ya Mas Harvey ya. Nggih, Pak. Nah, ini mestinya kan direkayasa bagaimana masing-masing industri itu bagaimana hubungannya biar semua terhubung menjadi suatu rantai gitu ya. Mungkin di yang lebih bagus mungkin disiapkan konsep modelnya gitu ya. Misalkan di industri ini tadi kan ada yang beberapa UKM gitu ya. Nah, ada yang tahu, ada yang tanian atau apa gitu ya. Nah, itu saling terhubung gitu ya. Bagaimana saling menghubungkan itu sehingga minimasi limbah seperti pada konsep circular ekonomi itu bisa dijalankan gitu ya. Kalau suruh jalan sendiri-sendiri saya pikir nggak bisa gitu ya. Memang harus ada tata kelolanya begitu ya.
Itu yang tadi mungkin di sini memang belum muncul ya, karena itu ya saya lihat dari presentasinya belum muncul begitu. Nanti mungkin kalau pada apa namanya teman-teman kalau menghadapi kasus yang tersebut ya harus bagaimana membuat suatu sistem sirkuler yang bisa berjalan begitu ya. Oke, saya kira cukup bagus tadi ya mengcapture gitu ya sebagai apa namanya wawasan gitu ya. Di UKM sendiri bisa gitu ya dilakukan prinsip-prinsip sirkular begitu ya. Dan beberapa UKM begitu ya Mas. Plus untuk kelompok Mas Hafri ya. Ini masih ada kelompok satunya enggak Mas? Catatan saya kok masih ada satu ya. Kelompok 3 belum, Pak. Oh, ini pertemuan terakhir ya Mas Hafri. Kita sudah berapa kali toh? Kayaknya terakhir, Pak. Lah ya ini yang terakhir ya? Iya. Oh. Sudah siap kelompok berikutnya? Siap, Pak. Sudah, Pak. Iya. Langsung aja ya. Baik. Dari kelompok 3 boleh, Pak. Minta Ya, silakan. Mbak Esti buat share screen. Boleh di full share screen nggak, Mbak? Di full kan? Oke, baik. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai program dan inisiatif ekonomi sirkular oleh PT Pertamina EP Feld Subang dengan program Beyond Compliance di PT Pertamina EP Feld Subang, yaitu pengadaan energi sembari mengurangi emisi. Next. Mbak Esti, halo? Nggak gerak, Mbak, slide-nya. Sambil ini saya kirimkan absen untuk yang kelas sore ya, Mas Hafri ya. Pertamina EP Feld Subang adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor hulu di bidang minyak dan gas bumi meliputi eksplorasi dan eksploitasi, yang mana tujuan dari kegiatan eksplorasi di Pertamina EP adalah untuk memperoleh cadangan migas baru di dalam negeri. Adapun konsep sirkular ekonomi yang diterapkan di PT Pertamina EP Feld Subang yaitu mengembangkan inovasi pemanfaatan gas CO2 untuk komersialitas, memasok gas untuk rumah tangga hingga mencapai 4.000 sambungan di wilayah Kabupaten Subang dan memberdayakan masyarakat di wilayah operasional. Next. Salah satu inisiatif sirkular terwujud melalui program Beyond Compliance di PT Pertamina EP Feld Subang. Beyond Compliance merupakan aktivitas pengurangan penggunaan energi, pengurangan emisi, penggunaan air, penggunaan limbah B3, dan pengurangan limbah non-B3 sesuai dengan strategi R2 yaitu Reduce. Sebagai bentuk pengelolaan limbah B3 dan B3, Pertamina menerapkan prinsip 5RTD, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Return to Supplier, Treatment, and Disposal. Pengolahan limbah non-B3 dilakukan melalui beberapa inisiatif, yaitu digitalisasi proses bisnis untuk mengurangi sampah kertas bekas, penggunaan reverse osmosis dalam penyediaan air minum untuk mengurangi sampah plastik kemasan minuman, dan pemanfaatan sampah domestik untuk budidaya, pakan, dan ternak. Next. Pertamina juga aktif mengusahakan circular carbon economy, yaitu sebuah closed-up loop sistem dengan prinsip 4RS, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, dan Remove sebagai upaya mengurangi emisi karbon.
Pertamina terus meningkatkan pemanfaatan proyek energi baru dan terbarukan serta rendah karbon yang memungkinkan mengurangi jejak karbon dengan menerapkan carbon capture, utilization, dan storage untuk mendukung enhanced oil recovery dan enhanced gas recovery. Carbon capture, utilization, dan storage adalah teknologi yang dapat menangkap CO2 dari kegiatan operasional sebelum dilepaskan ke atmosfer sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim. Setelah ditangkap, karbon dioksida dapat disimpan di reservoir di bawah tanah atau dimanfaatkan kembali untuk peningkatan produksi gas yang menghasilkan produk bernilai ekonomi. Pada akhir 2019, Pertamina mulai memproduksi biodiesel B30 dan melakukan pencobaan penggunaan B100. Efisiensi energi yang dilakukan Pertamina ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengurangi emisi CO2. Dengan penerapan ekonomi sirkular, maka CO2 yang awalnya merupakan impuritas dari gas sales dapat dimonetisasi menjadi produk yang dijual ke konsumen. Next. Dapat dilihat berdasarkan diagram kupu-kupu yang dipopulerkan oleh Ellen MacArthur Foundation mempertimbangkan 3 prinsip pendorong, yaitu penggunaan daya yang terbatas secara efektif, meningkatkan utilitas bahan baku, dan meminimalkan timbulan limbah serta memiliki 2 siklus, yaitu di sisi kanan diagram adalah siklus teknis yang berfokus pada bahan yang tidak dapat terurai secara hayati, dan sisi kiri diagram adalah siklus biologis yang berfokus pada bahan yang dapat terdegradasi secara hayati. Maka Pertamina EP Feld Subang yang menerapkan prinsip 5 RTD dan 4 RS masuk di sistem siklus sebelah kanan karena pada pengelolaannya langsung masuk ke Pertamina sebagai service provider. Next. Adapun dampak positif program Beyond Compliance dari PT Pertamina EP Feld Subang yang dilakukan yaitu memberikan dampak nyata bagi perusahaan dan lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh, program Beyond Compliance telah memberikan dampak positif, yaitu dapat dilihat bagaimana di gambar. Salah satunya yaitu pengurangan limbah B3, pengurangan pemakaian energi, kemudian mempekerjakan 1 orang dari peserta program pelita, pengurangan CO2 EQ, pengurangan penggunaan air bersih, kemudian pengurangan limbah B3 dalam waktu 2019 sampai 2021, penghematan anggaran dari tahun 2019 sampai 2021, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar di wilayah sekitar operasi Feld Subang. Next. Adapun tantangan dari implementasi dari pengembangan energi baru terbarukan berbasis material ramah lingkungan yang melimpah di Indonesia dapat dilihat dari poin-poin berikut. Pengembangan EBT membuka peluang bisnis baru Pertamina sebagai perusahaan penyedia energi kelas dunia. Namun demikian, pengembangan EBT juga menghadapi tantangan, diantaranya kebijakan pemerintah yang mengedepankan EBT untuk sektor kelistrikan. Tantangan lain adalah pengembangan EBT harus tetap relevan dalam 10-20 tahun ke depan, terutama dari segi teknologi agar tidak usang. Pandemi menjadi tantangan yang cukup nyata dihadapi oleh PT Pertamina. Beberapa tantangan yang cukup menghambat jalannya program Pertamina adalah terbatasnya kegiatan baik internal maupun dengan pihak eksternal. Hal ini berdampak pada intensitas kegiatan yang dapat dilakukan perusahaan bersama dengan masyarakat. Next. Kemudian strategi untuk replikasi yang dilakukan Pertamina yaitu memperkuat dukungan internal dan eksternal untuk menjaga keberlangsungan programnya, berupa teknologi dan studi bersama untuk beberapa program. Misalnya studi pemanfaatan CO2 menjadi Precipitated Calcium Carbonate atau PCC
di Pertamina EP Feld Subang yang dimulai pada tahun 2021 sebagai salah satu alternatif program penurunan emisi CO2 Pertamina. Mereka juga melakukan pendampingan dan monitoring secara rutin pada program yang dijalankan. Hal ini menjadi kunci sebuah program yang dapat berjalan dengan baik, apalagi pada perusahaan yang terdiri dari banyak unit dan dituntut untuk terus berkembang. Pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan tugas untuk membangun gedung utama Kementerian PUPR dengan total luas bangunan 28.957 meter persegi. Gedung utama itu dirancang dengan konsep green building dengan mempertimbangkan beberapa hal, mulai dari implementasi komitmen iklim Indonesia di dunia internasional hingga alasan yang cukup praktis, tetapi tetap strategis, yaitu penghematan biaya operasional agar tidak membebani anggaran negara. Konsep ini kemudian memperoleh berbagai penghargaan, yaitu sertifikat Greenship Level Platinum dan penghargaan Subroto bidang efisiensi energi atau PSBE di tahun 2021 untuk kategori penghematan energi di instansi pemerintah dengan subkategori gedung lama. Gedung ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang penerapan bangunan gedung hijau atau green building. Next. Berikut adalah referensi dari pemaparan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik. Tadi siapa Mbak? Cindy ya? Iya, Pak. Silakan kalau ada yang ditanyakan terkait dengan apa namanya presentasi dari bagaimana Pertamina melakukan proses ini ya, proses sirkular gitu ya. Mohon izin Bapak. Ya. Ya, Pak, yang sewu ini kelompok kami itu masih ada satu lagi yang belum paparan, Pak. Jadi kelompok 1 kayaknya. Sudah. Kelompok saya. Ya. Ini mohon arahan pripun, kami juga sudah siap sih, Pak. Oh, ya sudah paparan sekalian aja deh. Anjay. Mungkin Mbak Nur Hidayah nyun dibantu share screen, Mbak, atau diawali dulu, monggo. Baik, Mas Wid. Sambil menunggu nanti bisa di-upload ya di ini ya, paparan sama ininya kemarin ya, tugasnya semua di MT ya, di file ya. Baik Pak, sudah dibikin Google Drive-nya sebenarnya. Oh ya, nanti di-share ke saya saja. Baik. Baik, Bapak dan teman-teman, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, aman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Mas Widya Kurniawan, Mas Bobi Nugroho, Mas Rajib Wahyu Nugroho, saya Nur Hidayah, dan Mas Nur Taufik ingin membahas mengenai penerapan ekonomi sirkular pada industri aparel H&M di Indonesia. Yang melatar belakangi yaitu sebagian besar produsen atau industri aparel mengikuti model linier dengan produksi pakaian secara konvensional, yaitu ambil, buat, dan buang. Sistem linier tidak mempertimbangkan daur ulang dari sebuah pakaian, di mana dalam prosesnya akan menghasilkan limbah yang cukup
besar jumlahnya. Dibutuhkan lebih dari 20.000 liter atau 5.283 galon air hanya untuk memproduksi 1 kilogram atau 2,2 pon kapas, yang kira-kira setara dengan 1 kaos dan 1 celana jeans. Terjadi peningkatan konsumsi bahan seperti polyester sebesar 157% selama 20 tahun terakhir. Diperkirakan bahwa industri tekstil akan membuang 20 juta ton mikroserat plastik ke laut pada tahun 2050. Nah, H&M ini dikenal sebagai pelopor fast fashion, yaitu strategi bisnis yang menghadirkan tren terbaru dengan cepat dan harga yang terjangkau. Mereka sering menghadirkan koleksi terbaru setiap minggu, yang membuat konsumen tertarik dengan produk yang selalu berganti. Model bisnis ini memungkinkan H&M untuk menangkap tren mode terbaru dan menyediakan produk yang lebih cepat. Tapi seiring berjalannya waktu, H&M berinisiatif untuk menerapkan keberlanjutan dengan kesadaran akan lingkungan. H&M ini juga sekarang ini berfokus pada penerapan beberapa program ramah lingkungan, yaitu koleksi yang menggunakan bahan daur ulang dan organik, dan sekarang saat ini sedang menerapkan program pengumpulan pakaian yang memungkinkan konsumen mengembalikan pakaian bekas untuk didaur ulang, serta target untuk menjadi netral karbon di sepanjang rantai nilainya pada tahun 2040. Agar kita lebih mengenal lebih jauh mengenai H&M ini, izin saya menjelaskan bahwa H&M atau Hennes & Mauritz didirikan di Swedia pada tahun 1947 dengan fokus pada pakaian yang terjangkau. Pada tahun 2019, 57% bahan baku industri H&M merupakan bahan daur ulang atau bersumber secara berkelanjutan, dan mereka menargetkan menggunakan daur ulang 100% pada tahun 2030. Pada tahun 2030, H&M bertujuan untuk hanya menggunakan bahan baku yang berkelanjutan. Ini termasuk menemukan metode pemrosesan yang lebih baik untuk bahan seperti kapas yang membutuhkan banyak air dan bahan kimia. Pada tahun 2022, H&M ingin mengurangi konsumsi air sebesar 25% dan untuk produksi pakaian pemasok independennya. Nah, H&M ini juga menyadari bahwa dampak lingkungan yang besar di industri fashion ini salah satu penyumbang terbesar limbah dan polusi global. Proses produksi tekstil, terutama bahan sintetis dan pewarna kain, menghasilkan emisi karbon yang signifikan, serta konsumsi air dalam jumlah besar. H&M menyadari bahwa untuk mengurangi dampak ini, mereka perlu beralih ke model ekonomi sirkular yang memungkinkan daur ulang dan penggunaan ulang bahan. Fast fashion telah menjadi penciptakan peningkatan limbah tekstil secara signifikan. Pakaian cepat dibeli dengan cepat kemudian dibuang sehingga menciptakan beban pada tempat pembuangan akhir. Program daur ulang yang dirancang H&M lahir dari kesadaran bahwa sebagian besar pakaian yang dibuang masih bisa dimanfaatkan kembali, entah dalam bentuk produk maupun bahan daur ulang. Nah, selain itu, ketika H&M menjadi pelopor dalam ekonomi sirkular di industri fashion, H&M juga mempunyai keunggulan yang kompetitif dengan memperkenalkan koleksi daur ulang dan program yang berkelanjutan. H&M bisa menarik konsumen yang peduli lingkungan serta memperkuat brand-nya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Widya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nuridayah. Mohon izin melanjutkan. Jadi untuk materi atau artikel yang kami angkat ini sebenarnya cukup simpel ya Pak. Jadi bagaimana sebuah pabrik retail mode fashion bernama H&M yang menyadari akan pentingnya kerusakan lingkungan dan beralih menerapkan sistem sirkular ekonomi dalam produksinya. Jadi bagaimana H&M mencapai tujuan ekonomi sirkular? Jadi dengan menganalisis setiap tahap pengembangan produk, mulai dari sumber hingga penggunaan kembali,
merancang pakaian sambil memperhatikan dampak lingkungan dari berbagai bahan dan perlakuannya. Jadi H&M ini memperhatikan setiap detail penggunaan bahan serta pengembangan produk yang sumber bahan bakunya itu dari daur ulang. Jadi mereka berkomitmen untuk menggunakan bahan daur ulang untuk memproduksi baru lagi dengan model yang baru. Selain desain dan produksi, pendekatan sirkular menekankan pada penggunaan kembali dan sistem daur ulang. H&M menawarkan mengumpulkan pakaian di tokonya. Jadi H&M menggunakan strategi untuk mengumpulkan produk-produk bekas mungkin layak pakai yang bisa digunakan kembali sebagian atau seluruhnya atau diolah dengan model lain untuk menjadi produk yang baru. Jadi H&M telah mengumpulkan hampir 29.000 ton bahan untuk didaur ulang. Mereka juga telah mengembangkan fokus baru pada memperpanjang umur bahan-bahan ini atau menambah durability mungkin dari segi bahan untuk restorasi dan penggunaan kembali. Next. Jadi apa keuntungan yang dicapai oleh H&M dengan ekonomi sirkular ini? Dengan strategi loop tertutup ini ada 3 keuntungan utama. Yang pertama, penggunaan sumber daya yang dioptimalkan dengan pendekatan sirkular. H&M bertujuan menggunakan 100% energi terbarukan untuk operasinya. Pada tahun 2018, mereka telah memperoleh 96% listrik dari sumber terbarukan. Akibatnya, grup ini mengurangi biaya produksi sebesar 4 juta euro. Yang kedua, model bisnis berkelanjutan baru dengan model bisnis sirkular. Inisiatif baru sedang dikembangkan untuk meningkatkan setiap tahap rantai nilai mulai dari pengembangan bahan hingga penggunaan kembali dan serta pengemasan. H&M meluncurkan layanan B2B bernama Threadler yang membantu pengecer pakaian lainnya mempercepat perubahan berkelanjutan dalam rantai nilai mereka dengan menawarkan akses ke rantai pasukan mereka sendiri. Jadi mereka berupaya mengoptimalkan produk-produk yang dari bekas. Yang berikutnya, yang ketiga, kepemimpinan HSR sambil merombak rantai pasokan mereka sendiri dan melakukan berbagai perubahan berkelanjutan. H&M telah memberikan sumbangan amal sebesar 1,7 juta euro pada tahun 2013 untuk setiap kilogram yang disumbangkan ke merek tersebut. Selain itu, grup ini telah melakukan investasi pada startup yang dapat mendorong kemajuan teknologi di setiap tahap rantai nilai. Misalnya, Renewcell yang mengembangkan metodologi untuk menggunakan kembali pulp kapas bekas untuk serat kain baru. Kain yang sama digunakan untuk koleksi eksklusif H&M Conscious. Next. Ya, kesimpulannya sebagai pelopor perusahaan retail model dengan harga terjangkau, H&M telah melangkah lebih jauh untuk mendesain ulang recycle pengembangan produk untuk pakaian mereka. H&M berkomitmen menjadi industri pakaian secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan sirkular. Izin menampilkan video Bapak yang mungkin bisa mewakili paparan ini karena video ini cukup singkat dan sangat jelas. Monggo Mbak. Ya, Nur. silakan. Mbak Nui. Bisa enggak, Mbak? Apakah udah tayang Bapak dan Mas Wiwit videonya? Belum, Mbak. Belum. Sambil di
Nah, sudah Mbak. Terima kasih Mbak Nori. Jadi dalam video tersebut menggambarkan bahwa H&M sangat in concern dengan penggunaan bahan daur ulang untuk memproduksi model baru atau produk baru mereka. Mungkin seperti itu Bapak yang bisa kami paparkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon saran dan masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi cukup menggambarkan mudah ya gitu ya, mudah dalam konsepnya tapi sulit dalam pelaksanaannya gitu ya. Bagaimana H&M itu membuat rancangan tidak meninggalkan limbah, karena pakaian itu kan biasanya setelah masa pakainya habis terus dibuang begitu jadi sampah gitu ya. Ini tidak, bagaimana mereka merancang collecting center, kemudian bagaimana kemudian mengolah, merecycle lagi serat-seratnya sehingga dijadikan bahan untuk fashion berikutnya gitu ya, garment berikutnya. Saya kira cukup bagus tadi menggambarkan, namun memang ini salah satu contoh bagaimana circular economy bisa berjalan begitu ya. Baik, saya kira waktunya saya ada acara yang lain. Saya kira cukup itu aja dulu ya, tidak ada ininya ya. Komen dulu ya. Terima kasih teman-teman. Nanti tugasnya di submit aja, nanti linknya diberikan ke saya ya. Saya tutup. Baik, Pak. Terima Saya kasih, Pak. izin dulu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.